Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Auladi Mufid, NIM 613, kelas manajemen L. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu mad far'i. Secara bahasa, far'i adalah cabang, sedangkan mad far'i adalah bacaan mad yang dibaca panjang karena bertemu dengan sukun atau tasdid, bertemu dengan waqaf. Mad far'i dibagi menjadi dua. Yang pertama sukun dan hamzah. Sukun dibagi menjadi dua, yaitu arid dan asli. Hamzah dibagi menjadi tiga, muttasil, munfasil, dan badal. Mad wajib muttasil, yaitu apabila ada huruf mad dan sesudahnya terdapat hamzah dalam satu kata. Hal ini sejalan dengan muttasil yang artinya bersambung. Ukuran panjangnya adalah 5 harokat atau sama dengan 2,5 alif. Contohnya sya'a, ja'a, su'a, si'ad. Yang kedua, mad jaiz munfasil. Apabila ada huruf mad dan sesudahnya terdapat hamzah, alif berbaris, bukan dalam satu kata, panjangnya 2-5 harokat atau sama dengan 2,5 alif. Contohnya wa ma unzila kuf anfusakum fi anfusihim. Kemudian mad arid lisukun. Apabila ada huruf yang disambut huruf hidup yang dimatikan karena waqaf, panjangnya 2-6 harokat atau sama dengan 1-3 alif. Contohnya sadidum iqab, dibaca sadidum iqab. Yang keempat yaitu mad badal. Mad badal yaitu mad yang terjadi karena ada huruf mad sebagai ganti dari hamzah yang dibuang. Panjangnya 2 harokat atau sama dengan 1 alif. Contohnya asalnya a'mana ditulis dan dibaca amana. Asalnya utul ditulis dan dibaca utul. Yang kelima, mad iwad. Mad yang terjadi karena waqaf pada alif pengganti dari fathatain. Fathatain dibaca fathah selain tak marbuto. Panjangnya 2 harokat sama dengan 1 alif. Contohnya musamma, dibaca musamma. Yang keenam, mad lain. Terjadi karena ada huruf waw atau ya mati sebelumnya berharokat fathah karena waqaf sehingga terdengar suara lembut panjang. Suara lembut panjangnya 2-6 harokat. Contohnya khaufun dibaca khauf, saufa dibaca sauf. Mad tamkin. Mad yang terjadi karena ada 2 huruf ya yang berkumpul dalam satu kata. Ya yang pertama bertasdid dan berharokat kasroh, sedangkan ya kedua berfungsi sebagai huruf mad. Panjangnya 2 harokat atau sama dengan 1 alif. Contohnya Rabbanina, Nabiyina. Mad sila qosiro. Mad yang terjadi pada kata ganti orang ketiga tunggal laki-laki dengan lambang hi atau hu
yang sebelumnya ada huruf hidup dan sesudahnya tidak terdapat hamzah. Panjangnya 2 harokat, termasuk qasirah berarti pendek. Contohnya innahu, kutubi, rasulu, rajaihi. Kemudian mad sila tawila, mad yang terjadi pada kata ganti orang ketiga tunggal laki-laki dengan lambang hi atau hu yang sebelumnya ada huruf hidup dan sesudahnya terdapat hamzah. Panjangnya 2-5 harokat, termasuk baca tawila berarti panjang. Contohnya min ilmihi illa lahum ahlada. Selanjutnya mad lazim harfi mutasaqqal, yaitu mad yang terjadi pada huruf-huruf tunggal pada permulaan surat-surat dalam Al-Quran yang bila dibaca menjadi 3 huruf dengan huruf mad sebagai huruf kedua dan sedang huruf ketiga mati. Disebut mad lazim karena mesti dibaca panjang. Dinamakan harfi karena mad itu terjadi pada huruf, bukan pada kata atau kalimat. Dan dinamakan mutasaqqal karena berat pengucapannya. Hurufnya ada 8, yaitu nun, qaf, shad, ain, sa, lam, kaf, mim. Dan panjangnya adalah 6 harokat atau sama dengan 3 alif. Contohnya seperti itu. Selanjutnya mad lazim hilmi mukaffafa, mad yang terjadi karena ada hamzah istifham, yaitu hamzah yang berfungsi sebagai kata tanya dan sesudahnya ada hamzah yang dibuang yang disambut huruf mati atau sukun. Disebut mad lazim karena mesti dibaca panjang. Dinamakan hilmi karena mad itu terjadi pada kata atau kalimat. Dan dinamakan mukhaffafa karena ringan mengucapannya. Ukuran panjangnya 6 harokat atau sama dengan 3 alif. Contohnya, asalnya a'na ditulis dan dibaca a'na. Terdapat pada Quran surat Yunus ayat 51 dan 91. Dan yang terakhir mad lazim hilmi mutasaqqal, mad yang apabila huruf mad disambut oleh huruf bertasdid dalam satu kata disebut mad lazim karena mesti dibaca panjang. Dinamakan hilmi karena mad itu terjadi pada kalimat atau kata dan panjangnya 6 harokat. Contohnya dolma, sohoftu, dabbatu. Nah, itulah penjelasan dari mad far'i. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.